kurban dialihkan dari bentuk konsumtif kepada produktif. Ya, ini memang istilah ilmiah. Mungkin punya bagi kita nyawa orang biasa mana. Contoh, punya jino kurbannya legasi agak bagi berarti memang langsung dikonsumsi. Berarti bentuknya konsumtif. Dialihkan jino berarti hanale ipegot lagi nyan. Tapi kurbannya nanti dialihkan untuk sesuatu yang menjadi produktif. Umpamanya di besapan itu peng-peng yang rencana tajik kurban kepu misalnya untuk biaya apa umpamanya, ataupun untuk modal usaha umpamanya. Apa boleh ataupun tidak? Ini tidak boleh. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Nah, karena sudah jelas definisi kurban adalah ma yuzbahu, sesuatu yang disembelih taqarruban ila Allah. Jadi yuzbahu, disembelih. Disembelih untuk apa? Disembelih tentu saja untuk dimakan. Ya, mari kita lihat salah satu sisi rahasia ya dalam agama. Ingin saya sampaikan begini. Mengapa hari raya dilarang berpuasa? Mengapa pada hari raya dilarang berpuasa? Hukum berpuasa pada hari raya itu haram dan tidak sah. Baik puasa, baik hari raya Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri. Karena ketika kita berpuasa pada hari raya, kita telah mengabaikan jamuan makan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dipahami dalam arti tekstual, jangan dalam arti literal. Oh, tekun jamuan makan mubayang ju itanyo na meja. Na piring, kan benar? Yang bahaya ketika tersandarkan kepada Allah. Jamuan makan yang diberikan oleh Allah, kan? Jadi maksud jamuan makan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah Allah menyediakan makanan-makanan khusus kepada hambanya pada hari tersebut melalui perintah ibadat tertentu kepada orang-orang yang memiliki kemampuan. Ya, toh cuma jamuan makan daripada Allah Subhanahu wa taala pada orang raya adalah antara lain daging kurban. Maka kalau seseorang berpuasa pada hari raya, terutama pada hari raya Adha, dia telah mengabaikan jamuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas ketika kurban ini kita alihkan dari yang konsumtif kepada produktif, hilang rahasia tersebut. Gada hatanya. Hikmahnya gada. Hikmah Allah Subhanahu wa taala melakukan dhiyafah dalam bahasa Arabnya, melakukan dhiyafah pada hari raya, menjamu hambanya. Karena baru kita jino je takun sebuah jamuan yaitu nak disediakan konsumsi. Nah, cuma lagi Long sampaikan benar, jangan tak pahami seperti konsumsi dhiyafah jamuan biasa. Nah, jadi ada hikmahnya. Jadi para ulama telah melihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sisi, maka mereka menetapkan hukum. Nah, jadi jika ada memang pendapat, ada memang beredar pendapat yang mengatakan mengapa kita buang-buang saja daging tersebut, mengapa tidak kita alihkan saja uang untuk kurban itu kepada hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat, umpamanya untuk pembangunan apa, untuk beasiswa dan sebagainya lah, dan sebagainya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini saya rasa tidak melihat secara utuh permasalahan yang terkait dengan kurban. Artinya nilai-nilai filosofis dalam berbagai sisi tidak dilihat secara utuh, entah tidak dilihat ataupun tidak terlihat sama sekali.